Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokelai Channel. Dan pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang tipografi. Tapi saya tidak akan banyak membahas secara teori, langsung ke prakteknya aja. Nah, kalau kalian mau tahu tentang tipografi secara teoritis, ada cukup banyak referensi, ada dari internet juga banyak ya. Tapi salah satu yang saya gunakan sebagai referensi itu adalah tipografi dari bukunya ini ya, karya Suryanto Rustan ya, sarjana seni. Ini saya punya bukunya dan setelah saya baca ini cukup sederhana, cukup mudah dimengerti ya. Prinsipnya tipografi itu adalah kalau saya gunakan pakai bahasa saya adalah seni mengatur teks ya yang terdiri dari font, huruf dan sebagainya menjadi suatu karya yang punya nilai artistik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena itu bagi kalian yang tertarik dengan ini silahkan ikuti video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya saya menggunakan teks ini ya. Ya, ini salah satu desain tipografi ya. Kadangkala ada elemen-elemen khusus seperti ilustrasi ini ya. Ini ada jari, ada telapak kaki, ada elemen garis dan yang dominan itu masih teks ya. Nah, kita akan coba buat ya tipografi yang mungkin sederhana dulu ya. Dalam tipografi itu kalian mungkin nomor satu ya, quote-nya itu apa ya, teksnya itu apa ya. Jadi misalnya kalian cek di sini ya, itu ada kadang-kadang cuman 3 teks ya. Nah, seperti ini, 3 atau 4 teks dan dibuat desain yang semenarik mungkin dari teks itu. Tapi juga tidak harus teksnya itu dibuat seheboh ini ya. Jadi ada macam-macam ornamennya, ada ya dibentuk seperti ini ya. Tipografi itu bisa sangat sederhana ya. Yang saya lebih tertarik dengan pesan apa yang ada di dalam teks itu ketimbang desain teksnya sendiri ya. Nah, untuk itu kita coba ya. Tipografi itu kan seni mengatur teks ya. Kita mulai dulu, misalnya saya untuk konten Instagram ya, 1080 kali 1080. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan memilih teksnya ya. Jadi misalnya saya buat yang sederhana dulu. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini menurut saya teksnya cukup pendek. Ya ini tetap tipografi ini ya, seperti ini meskipun ada ilustrasinya ya. Jadi kita ambil contoh yang ini. Nah, kita ambil teksnya aja. Jadi pertama kalian ya seperti biasa di Adobe Illustrator itu ada layer dan kalian ketik aja seperti biasa ya, everything gets better with coffee. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus ya ini coba perbesar aja. Targetnya kita akan unggah ini di Instagram nanti. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat tipografi hanya dengan menggunakan satu jenis font, tapi dibedakan ketebalannya ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa prinsip-prinsip tipografi ya yang paling mendasar ya. Ya, kalian bisa baca buku yang tadi saya rekomendasikan, itu lebih dalam ya. Jadi saya misalnya menggunakan font Arial ya. Arialnya yang narrow bold
Nah, misalnya ini ya. Jadi kalau dalam tipografi itu kan ada penekanannya. Jadi misalnya saya akan membuat penekanan, kalau di sini kan everything gets better with coffee ya. Jadi saya akan buat penekanan untuk kata better dan kata coffee ya. Jadi saya mungkin copy ini dulu, saya paste di sini. Nah, terus coffee saya copy juga. Nah, ya, misalnya seperti ini ya. Terus ini saya width-nya saya copy, saya taruh di bawahnya misalnya. Terus bold-nya saya hilangkan. Nah, seperti ini misalnya. Terus ini juga saya copy ya. Nah, ini apakah seperti ini sudah bisa disebut sebagai tipografi? Ya belum ya. Tipografi itu ya kalau ada sesuatu yang saya melihatnya, kalau ada sesuatu nilai lebih dari teks ini ya. Nah, mungkin untuk memberikan nilai lebih saya bisa perbesar ini ya, betternya. Nah, di sini. Nah, terus width-nya saya perkecil. Terus ini saya perbesar lagi ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kalau misalnya ya, saya punya objek ya. Saya ambil aja gambar kopi ya. Jadi misalnya saya buka Adobe Photoshop lagi karena ini nanti untuk Instagram juga ya. Nah, misalnya saya buat ukuran Instagram. Saya pasang image tentang kopi. Nah, jadi misalnya ini saya perbesar. Nah, seperti ini misalnya. Terus apa yang sudah saya buat tadi, saya seleksi semuanya ya. Saya copy. Ctrl C atau Command C, terus saya ganti warna dulu ya karena dia warnanya agak gelap. Jadi saya ganti yang warna ini misalnya kuning ya. Saya copy. Nah, ini juga udah tipografi ya. Walaupun cuman beda ini ya, asal Anda merasa ini ada keindahan, ya udah sah untuk diklaim ya bahwa ini seni menata letak teks sehingga menimbulkan keindahan ya. Ya ini seperti biasa kalau misalnya kita butuh objeknya lebih jelas ya, kita kasih inilah antara foto dengan objeknya tadi ya. Saya tambahkan ini, mungkin saya kasih gradasi warna agak coklat dan saya pilih ini ya. Nah, kelihatan seperti itu ya. Ya, kalau Anda puas begini dan mau di posting di Instagram juga nggak apa-apa, sah-sah aja. Ini masalah selera ya. Nah, tapi selain ini ada juga kita bisa tambahkan elemen lain ya. Misalnya dengan font sama, tapi kita tambahkan garis ya.
Jadi ini misalnya saya tambahkan garis ya. Garis itu bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Saya lebih suka pakai kotak dikecilin. Nah, begini misalnya. Hanya dengan menambahkan garis itu juga suasananya beda gitu ya. Bukan suasana ya, feel-nya, rasanya ya. Nah, ini terus misalnya di sini mau dipasang yang lain ya, kita kasih ini misalnya. Nah, terus kayak copy. Nah, ini dengan elemen garis juga udah beda ya bawaannya ya. Nah, udah, ini kita save dulu yang ini. Ini sebagai pembanding aja ya. Nah, ini dengan elemen garis, group. Nah, width salah ya. Kasih warna. Nah, seperti ini. Saya perkecil, saya taruh sini deh misalnya ya. Terus kita juga bisa mainkan yang lain lagi, tapi tetap menggunakan font yang sama ya. Sebetulnya ada ketentuannya. Ini saya cuman mencoba bagaimana hanya menggunakan satu font aja juga sudah bisa dibuat artistik ya. Jadi misalnya ini kan fontnya cuman bold sama tidak bold ya. Nah, saya akan rubah ini menjadi misalnya yang kecil ya, hurufnya bukan huruf italic ya. Terus yang ini mungkin saya buat fontnya itu dia agak miring ya. Jadi kalau fontnya Arial, nah ini saya miringkan begini. Nah, itu juga suasananya udah beda ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan mungkin garisnya saya hilangkan, saya ganti yang lain misalnya ya. Misalnya sekedar apa ya, bintang misalnya. Nah, hanya menaruh 2 buah bintang di sini ya. Kita align di sini ya. Nah, kalau perlu ini di grup dulu. Sorry. Terus nah, ya mungkin juga enggak sebagus yang tadi ya, tapi ya inilah hanya menambah sedikit elemen dan membedakan huruf kapital sama enggak kapital, itu nuansanya udah beda ya. Nah, sekarang kalau saya sedikit masuk tentang teori-teori atau konsep-konsep tentang tipografi ya. Salah satu dalam ketentuan tipografi itu ketika kita sudah memilih sebuah quotes ya, itu adalah ada yang namanya itu penekanan ya. Dan kalau saya lihat di sini dia memilih penekanannya pada everything sama coffee ya. Jadi segala sesuatu adalah tentang coffee ya. Ya, dan ini kalimat ya penyambungnya ya. Nah, di sini saya coba ganti ada better dan coffee, better coffee ya, dengan pesan yang sama ya.
Nah, jadi ada penekanan ya, sama seperti ini ya. Ini diganti ini dan ininya tetap ya. Yang kedua, disarankan itu menggunakan font yang berbeda ya. Jangan menggunakan font yang benar-benar mirip ya. Jadi saya akan mengganti font yang ini menjadi font yang lain misalnya ya. Saya gunakan aja yang ini, yang punya nilai seni ya. Ya, Anda mungkin perlu banyak menginstal font ya. Cuman ketika dikomersilkan, lihat-lihat dulu ya, apakah dia diizinkan untuk itu ya. Ada ketentuannya supaya Anda tidak di-sue ya. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Nah, ini headernya kalau besar semua nggak bagus ya. Jadi saya akan, nah, headernya begini. Kalau nggak suka, nggak cocok ya berarti jangan yang ini aja, coffee-nya ini saya ganti menjadi huruf ini ya. Nah, kelihatannya lebih menarik ya. Nah, misalnya begini ya. Ini saya perbesar. Nah, terus headernya saya cari font yang beda lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, everything gets better with coffee. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini sudah ada ya 3 jenis font yang berbeda, yang 2 sama tapi yang satu italic, yang satu tetap ya. Nah, ini kalau saya rata tengahkan, nah, seperti ini hasilnya ya. Dan belum kalau misalnya saya mau tambahkan elemen yang lain ya. Ini ada bintang, garis deh misalnya, garisnya saya tambahkan lagi misalnya. Nah, seperti ini. Saya pertipis ya. Ini rectangle sebelumnya. Rectangle tapi saya bentuk garis. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ya. Terus ini kalau misalnya mau dimiringin juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Nah, lantas ini di grup. Oh, ini sudah ke grup ya. Ya, udah ya. Nah, jadi bisa kita lihat perbandingannya ya. Kalau yang ini, sorry. Kalau yang ini, yang pertama ini, itu dia hanya menggunakan ukuran font dan tebal tipisnya ya. Yang pertama ya. Yang kedua itu hanya dengan menambahkan elemen garis ya, garis dan ini ya, ini juga garis ya. Sedangkan yang ketiga itu ini ya, ada beda teks, ada elemen garis, bintang, dan fontnya juga beda ya. Nah, ketiganya memberikan nuansa yang beda-beda juga ya. Kalau Anda
suka yang sederhana, ini juga betul ya, ini nggak masalah ini ya. Kalau Anda suka yang rada-rada retro gitu ya, ini aja dipakai nggak apa-apa ya. Nah sekarang saya coba akan terapkan. Kalau saya pakai yang ini ya, saya pasang di sini ya. Nah ya, seperti ini ya, agak kurang jelas, jadi perlu di adjust dulu. Jadi saya akan terangkan. Nah begini, kalau masih kurang jelas juga ya ditambahkan shadow. Nah seperti ini ya, atau ya ini kalau perlu ditambahkan lagi, tambah layernya, ditambah lebih pekat lagi ya. Nah seperti ini, dan diatur aja ya. Nah kayak gini ya. Jadi ya dibanding yang ini ya tergantung selera Anda ya. Kalau mau yang ini juga nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa ya. Nah ya, kalau ini udah dirasa oke, ya tinggal diekspor. Save for web ya, lantas dimasukkan ke sini ya. Saya kasih aja judul IG tipografi. Nah seperti ini. Nah ya, dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya, dan kalau memang kalian suka ya silahkan diposting ya, dengan pilihan font yang berbeda. Nah mudah-mudahan tutorial yang sederhana ini ya bisa membantu kalian untuk mewujudkan desain tipografi kalian ya. Kita lanjut ke video berikutnya.